Tiap malam ada suara langkah kaki setiap malam itu. Langkah kaki jalan-jalan di rumahnya. Ada suara tangisan setiap malam. Itu setiap malam. Jadi kalau sebulan sekali kayak itu setiap malam dia rasakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CM23. Ya sahabat misteri, kita malam ini tidak penelusuran ya, dan kita akan menceritakan tentang kisah nyata pesugihan kandang bubrah yang katanya putih, dan ini akan diceritakan oleh Mbak Susinya ya. Oke sahabat misteri, kita akan bercerita tentang kisah nyata seorang laki-laki tampan yang bernama Umar. Pada waktu itu dia bekerja pada pamannya yang kita beri nama saja Bimo ya. Pamannya ini usahanya banyak, ada warung makan, ada toko, ada pabrik, ada buka pabrik kerupuk juga, segala macam, banyak lah, karyawannya banyak, dia sukses lah ya, sudah naik haji segala. Dia punya toko dan Umar ini kerja di toko itu. Nah pada suatu hari dia sering bertemu sama saudaranya ya, masih saudaranya, keponakannya, pamannya Bimo ini pamannya Umar dan punya ponakan perempuan yang namanya kita kasih nama Yanti aja ya. Nah mereka sering bertemu, ngobrol, akhirnya saling jatuh cinta dan pacaran. Terus mereka serius mau menikah ya. Nah akhirnya mereka berdua mengatakan kepada keluarga mereka, orang tua mereka, kalau mereka ingin menikah. Ternyata keluarga Yanti ini tidak setuju, tidak setuju pernikahan itu karena masih ada aliran saudara, malu sama tetangga, sama keluarga, seperti tidak ada wanita lain kan ya, harus menikah dengan sepupunya sendiri. Nah akhirnya marahlah Yanti nih, sewot marah, akhirnya keluarlah dia, kabur, dia minggat ke tempat temennya, tempat saudaranya, nggak tahu lah, kabur jauh. Terus dia nelpon, pokoknya saya nggak mau nikah sama orang lain kecuali sama Umar kayak gitu. Sambil nangis dia nelpon orang tuanya. Akhirnya orang tuanya setuju, menyetujui pernikahan itu. Akhirnya udah pulang, kami setuju kamu nikah. Akhirnya menikah. Tapi memang kalau menurut agama kita bisa sih ya mereka menikah itu, karena yang bersaudaraan itu sepupuan dari istri-istri dari perempuan-perempuan, bukan laki sama laki, bukan. Jadi bisa menikah. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Dan tetap saja Umar ini bekerja pada pamannya. Pada saat itu dia menjaga toko pamannya ya, jaga toko. Terus tahu sendiri kan gaji orang yang jaga toko itu kan cuman berapa sih ya? Kalau apalagi itu di daerah, di tempat kampung kayak gitu kan kecil ya, kecuali kalau di kota besar, baru besar dia ini gajinya. Dengan gaji tak seberapa, perekonomian mereka tidak mencukupi, dari hari ke bulan, punya anak satu, masih tetap kayak gitu aja, nggak ada perubahan apa-apa. Sering ngelamun, sering ngambilin uang di toko, ngambil uang di toko pamannya itu. Lama-lama pamannya tahu kalau uang di toko kok sering hilang. Nggak taunya ya itu diambilin Umar untuk mencukupi kebutuhan. Ya udah punya anak kan, mau yang susu, yang pampers, yang apa, lebih banyak keperluannya. Akhirnya pamannya pusing lah, kayak gini bisa tutup toko saya. Kebetulan pamannya itu kan ada banyak mobil truk ya, ada 3 atau ada berapa lah, ada mobil pusau, mobil truk.
Jadi dipanggil lah Umar ini, Umar sini, ya paman ngopo, kamu mau lebih banyak duitnya, enak kamu bawa mobil. Jadi sesuai dengan apa dapat tarikan kamu. Kalau kamu bawa kayu, bawa sawit, bawa singkong, bawa bata, bawa apa aja lah kan. Kalau mobil truk banyak ya orderannya. Semakin banyak orderan, kamu semakin banyak duit. Ya udahlah, dia mau, dia bawalah dia mobil truk pamannya itu. Bawa, malah tambah capek karena di luar kan kerjanya di luar, tambah capek dia. Kadang pulang dari pagi, pulang pagi. Kalau ngantri ini kan kayu. Kalau apa ngisi sawit juga iya sama. Kadang ngantri di pabriknya ngantri, nginep-nginep. Capek lah dia, kok tambah capek. Nah, dia itu nggak mau capek aslinya. Ngelamun, pengen punya usaha sendiri segala macem. Nah, dia sering ngelamun. Waktu ngelamun, pamannya ini merhatiin, kok Umar ini sering ngelamunin apa? Dia masih duduk-duduk, dikagetin lah ya sama pamannya. Hei Umar, kamu ini jangan sering ngelamun. Bahaya loh kamu bawa mobil, bisa celaka kamu. Pusing paman. Urip kok gini-gini wae, kata dia kan. Hidup kok gini-gini aja. Nggak ada peningkatannya. Ya mau kamu kayak mana? Mau saya kayak paman lah, sugih, punya usaha sendiri, jadi bos. Lah kamu mau jadi bos ya usaha toh. Ya usaha piye, udah bawa mobil masih kayak gini aja, masih tetap ada utang. Saya tuh nggak pengen punya utang, pengen sugih. Jadi benar kamu pengen sugih, kata pamannya kan. Ya iya paman, saya tuh pengen sugih kayak paman, jadi bos, eneng pabrik, eneng usaha okeh, kata dia. Ya kalau mau punya usaha okeh ya kamu mau nggak ngikut cara saya, kata dia gitu. Usaha apa paman? Adalah usaha, mau nggak kamu? Apa? Pesugihan. Kaget lah ya ngomong, hah? Pesugihan? Paman ini? Iya, akhirnya dibuka lah ya. Dibuka lah. Sebetulnya dia cerita saya itu ada pesugihan. Pesugihan apa paman? Pesugihan kandang bubrah. Weh, malah selawedi aku, kata dia gitu. Dia takut kan. Nanti ada tumbal segala macem. Loh, tunggu dulu, kata pamannya kan. Ini nih bukan pesugihan sembarang pesugihan, ini nih pesugihan putih, kata dia. Pesugihan putih gimana? Ini kandang bubrah putih, gak ada tumbal-tumbal, dia ngomongnya kan sama Umar, kata pamannya. Gak ada tumbal, gak ada ritual-ritual, gak ada bertapa-bertapa, kata dia kan. Weh serius paman, gak ada tumbal-tumbal? Iya, lo lihat lo. Saya apa pernah ada anakku nggak ada yang mati, bojoku nggak sakit nggak mati, kata dia kan. Diperhatiin sama Umar, iya juga ya, anaknya semua sehat walafiat, nggak ada yang sakit, nggak ada yang mati, malah apa jadi orang semua kan, sekolah tinggi-tinggi anaknya kan. Dipikir-pikir, oh iya ya, tapi kamu, kata pamannya, harus ada duit. Jauh ya paman? Bukan duit untuk mahar gitu. Waduh, kok duit untuk mahar dari mana paman? Untuk makan aja susah kan ya dia. Ya kamu pikirin dulu lah, kamu cerita sama istri kamu, kata dia. Gimana caranya kamu dapat mahar itu? Oh iya paman, ya kalau kamu serius mau, nanti saya siap, kata dia, nganterin. Nggak usah kamu ini mikirin transportasinya, katanya. Nanti saya yang biayain transportasi makan di sana. Serius paman? Ya nanti kamu saya tolong. Asal kamu bener-bener mau. Ya, ya udah saya mau ngomong dulu sama Yanti. Katanya. Dia ngomonglah sama Yanti ya sahabat. Cerita dia, senang dia ada solusinya. Cerita sama Yanti, bu, ngapa toh pak? Ngaget-ngaget wae. Aku ini ada solusi. Ngapa? Solusi apa? Capek bu kerja sama orang terus, kata dia ngomong sama Yanti. Lo mau piye toh? Ya pengennya jadi bos lo, koyok pamanku itu. Jadi bos enak, nggak kerja apa-apa, jagung itu duit kata dia. Terus akhirnya apa namanya ceritalah dia ya. Gini loh bu, saya tuh dikasih solusi sama paman Bimo. Kalau kita itu ngikutin
Dia ngikutin apa? Ngikutin pesugihan kandang bubra. Kaget lah. Weh, pesugihan kandang bubra kayak gitu? Dia aku mati. Dia, engkau aku mati, anakmu mati. Wah, anak barusan satu kan, laki-laki lagi anak pertama. Anak barusan siji, engkau mati meneh. Nyawa cuma siji, Pak ojo aneh-aneh neko-neko kata dia. Enggak neko-neko Bu, ini kandang bubra putih, enggak ada tumbal-tumbal mati-mati, enggak eneng poso-poso ritual, enggak eneng kata dia. Serius Pak? Iya, tapi pusing Bu, harus golek apa? Mahar, harus cari maharnya gitu. Nah terus, oh iya ya mahar dari mana Pak? Duit susah kan, nggak ada. Jadi mikir lah. Tiba-tiba, bu kata dia, dol wae motore. Wah motor cuman siji nih, motormu didol, motorku didol, kan ada motor dua memang. Mereka itu ada motor King sama motor Mio. Untuk modal, nanti kan bisa beli lagi, malah nanti kita beli mobil banyak gitu. Yang penting kita jadi bos, ada usaha. Nah, pikiran Umar itu nanti yang penting ada usaha sendiri, nggak kerja sama orang. Nah akhirnya apa namanya, ya udah terserah awakmu lah Pak kata dia. Terserah awakmu melok wae. Iya Bu, setuju ya Bu ya motor didol. Iya, nggak apa-apa loh Bu, naik angkot aja. Jadi naik angkot apa kemana-mana. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya apa namanya Umar ini dengan teman-temannya ngomong lah mau jual motor King, motor Mio-nya itu diomong-omongin sama teman-temannya ya. Akhirnya kejual. Terkumpullah uang itu 20 juta. Udah megang tangan 20 juta, seneng dia, mau jalan. Terus dia ngomong sama istrinya lagi, Bu, udah laku motornya, ini dapat duit segini, 20 juta kan. Ya wes Pak, ngomong karo paman kata dia. Jalanlah dia ya ke tempat paman Bino, kalau ada duit. Paman, aku sudah dapat kata dia, uang maharnya. Ya udah, kalau gitu besok pagi kita berangkat. Jalanlah dia ya, udah siap-siap pagi-pagi itu mau berangkatlah mereka ternyata ke daerah Jawa Timur. Nah, ke daerah Jawa Timur jauh, udah berapa hari perjalanan ya? Sehari semalam. Sehari semalam sampai sana di perkampungan, biasa ya di perkampungan. Nah terus tiba-tiba dibawa jalan kaki karena tidak bisa melalui kendaraan ya, melewati sawah-sawah apa gitu. Nah, Nino ini kaget, weh paman, kok merene kata dia, kok nih sawah-sawah kamu apa kan ke sawah-sawah, diem aja tau kamu, melok wae kata dia. Diajaklah ya ke sawah-sawah, terus di tengah-tengah sawah itu ada gubuk, ya gubuk di tengah sawah lah, gubuk sawah-sawah itu. Di situ ada bapak-bapak udah tua tapi nggak tua amat lah ya, setengah tua ya, sekitar umur 60-70 itulah, masih ngerokok nyantai. Cepet-cepet lah ya pamannya itu nyampe sana. Terus gini dia ngomong, siapa itulah kesini kata Mbah itu kan. Nama Mbah itu Mbah Joyo ya, kita kasih nama Mbah Joyo aja ya. Nah terus, wah assalamualaikum Mbah kata, dari jauh udah jerit-jerit itu Bimo itu. Woi kamu tuh Bim, ngapa Rene kata dia. Ini loh Mbah, saya ini ada perlu kata dia. Wes Rene jago gitu, ajaknya duduk lah di situ, ada kopi, suruh ngopi, ngerokok nyantai. Ngapa Bim? Belum waktunya kamu ritual, kok udah kesini. Iya, ini loh Mbah, saya ini nganterin ini, saya dengan ponakanku kata dia. Kenalin, ini ponakanku namanya Umar. Akhirnya Umar jabatan tangan lah ya sama Mbah. Umar Mbah kata dia. Oh ya, ngapa iki Bimo mrene? Ya biasalah Mbah kata dia. Ponakanku cek pusing kata dia. Pengen duit pengen jadi bos kata dia. Mau duit banyak lah ya intinya. Oh, saya udah cerita sedikit, nggak saya ceritain semua kalau saya itu melakukan pesugihan kandang bubra. Akhirnya tenan le kata dia, ngomong sama Umar kan, kamu serius mau melakukan pesugihan ini?
Terus sudah tahu syarat-syaratnya ya? Belum, Mbah, kata dia. Ya, saya jelasin ya. Kamu harus menyerahkan mahar, terserah mau berapa jumlahnya. Karena itu nanti berapa jumlah mahar yang kamu kasih ke Mbah untuk persembahan, itu nanti yang kamu terima setiap bulannya. Nah, misalnya dia 10 juta ya 10 juta sebulan, 20 juta ya 20 juta sebulan. Gitu. Nah, akhirnya tapi syaratnya kamu harus memotong kambing setiap tahun sekali. Nah, terus oh iya Mbah, ini Mbah maharnya, diserahin lah maharnya kan sama Mbah itu. Ini mahar 20 juta. Saya terima, kata Mbah itu. Jadi Mbah itu merem gitu. Merem kayak komunikasi atau ngobrol lah ya dengan makhluk, nggak tahu dia komat kamit gitu. Nah, udah itu udah ngobrol terus dia melek. Nah, ini kayak gini dijelasin sama Umar ya. Kok gini loh Le, kata dia. Kamu ini harus setahun sekali motong kambing. Nah, terus ada syarat-syarat pantangan kata dia yang harus kamu penuhi. Sebentar sih. Itu pesugihannya itu di sawah apa gimana itu? Ya itu di sawah, di gubuk sawah itu. Bukannya biasanya ya sahabat Masri, pesugihan itu ada di goa, ada di pegunungan, terus ada di ya banyak macam lah biasanya pesugihan itu ya. Kok ini di tengah sawah ini? Nah, ya nggak tahu ya itu Pak Bimo itu ya memang ceritanya mereka cerita kalau di pematang sawah itu tok gitu. Oh, jadi kirain saya di dalam goa apa bertapa. Biasanya kan memang ritual 3 hari 3 malam gitu-gitu ya. Apa di gunung, bakar menyan. Apa itu di enggak. makam-makam keramat? Yang... Enggak, makanya mungkin apa namanya akhirnya Paman Bino itu yakin kalau itu pesugihan putih karena nggak ada apa? Karena di tengah sawah, apa di sawah gitu. Terus nggak ada ritual yang suruh semedi, terus suruh puasa, itu nggak ada. Jadi mungkin itulah yang bikin yakin kalau itu putih nih, bagus nih gitu. Ya karena bukan di karena tempatnya nggak serem ya. Nggak di gunung-gunung, nggak bertapa di ya, ngeri juga tengah sawah malam apalagi. Nah, kita lanjutin lagi ya. Nah, akhirnya dia harus melakukan pantangan kata Mbah Joyo itu. Pantangannya apa Mbah, kata dia. Kamu harus ya apa namanya tidak boleh membangun atau merenovasi rumah di samping kanan kirinya, itu nggak boleh. Ya, yang boleh ngerenov di depan atau bangun nambah panjang ke depan atau nambah panjang ke belakang, renov ke belakang boleh. Jadi nggak boleh samping kanan kiri itu nggak boleh, itu pantangan. Terus yang kedua harus motong kambing itu tadi ya. Terus yang ketiga tidak boleh ada pohon beringin di sekitar rumahnya, pekarangan rumahnya nggak boleh ada pohon beringin. Yang keempat, tidak boleh memotong kuku pada malam hari jam 11 malam, itu nggak boleh, pantangan. Jadi kamu siap nggak Le, kata dia, memenuhi pantangan itu. Oh siap Mbah. Oh dia ngomong enteng lah ya, enteng cuman kayak lah. Gitu kok ya. Cuma kayak gitu aja. Nggak mungkin juga potong kuku tengah malam. Potong kuku malam-malam. Terus nanam pohon beringin, nggak mungkin juga lah. Ya, tapi orang kan ada juga sih. Iya sih, kadang yang pohon beringin di depan rumah biar rimbun apa, tapi kan jarang ya. Nah terus akhirnya dia dalam hati dia, wow kecil, cuman kayak gitu kan. Oh iya Mbah, saya ini Mbah, saya sanggup, kata dia. Ya udah kalau kamu sanggup, ini udah perjanjian kamu, kata dia. Udah beres, kata dia. Akhirnya salaman lah pulang. Ya udah Mbah, makasih ya Mbah, permisi ya, pulang. Pulanglah mereka berdua itu ke Sumatera lagi. Memang kebetulan mereka ini tinggal daerah Sumatera ya. Nah akhirnya pulang. Ya masih ini siapa Umar ini ya belum jadi bos ya. Masih kerja sama pamannya itu, masih kerja bawa mobil, masih capek. Udah sebulan, 2 bulan kok masih kayak gini-gini aja, nggak ada perubahan. Lah nyesel katanya, duit sudah hilang 20 juta, motor nggak ada, tapi nggak ada perubahan.
ujuk-ujuk dia ke tempat pamannya. Paman, piye ta iki, kata dia. Ngapa? Nggak ada perubahan apa-apa, aku nggak maju, masih aja jadi jongosmu ngono kok, kata dia, bawa mobil, kata dia gitu. Nggak jadi bos. Ya nggak langsung jadi bos sehari 2 hari jadi bos, kata dia. Memang kamu sudah ngelakuin apa yang Mbah Joyo bilang? Ngelakuin apa? Loh, kata dia, kowe iki piye ta? Kan ini kandang bubrah. Jadi kamu itu harus bangun, kata dia. Atau renov, kan udah dibilangin. Oh, ya kamu harus bangun, renov, apa yang kamu mau benerin, kata dia. Oh, dia nggak ngelakuin itu. Ternyata dia nggak ngerenov atau bangun atau apa, nggak benerin apa di rumahnya. Akhirnya dia coba lah, oh iya. Jadi dia besoknya nggak kerja nih. Dia melihat di rumahnya mana yang harus dibenerin. Nah, kebetulan kamar mandi. Mau dibenerin lah kamar mandinya. Manggil tukang benerin kamar mandi, tak tok. 2 hari selesai lah benerin kamar mandi. Udah 2 hari selesai, malamnya kaget lah dia. Tiba-tiba ada uang. Ada uang? Ada uang itu 2 gepok lah ya di kamarnya. Di kamarnya itu ada duit tiba-tiba. Nah, dia kaget, bu, kata, bangun, kata dia. Pagi-pagi itu ada, apa sih Pak? Lihat, ada duit. Iya. Oh, berarti kayak gitu caranya. Dia baru harus renov atau bangun. Ada duit. Akhirnya besok-besoknya lagi ya, dari duit itu dia renov kamar tidurnya, renov dapurnya. Jadi renov terus ya di rumah tambah banyak duit. Akhirnya dia nggak kerja lagi dengan pamannya. Dia bangun toko sendiri ya. Dia bangun toko sudah jadi, tiba-tiba tetangganya marah. Marah-marah, mencak-mencak. Oh, kamu ini udah tahu saya buka toko, kamu buka toko juga di samping saya gitu, marah-marah. Wih, ngapa sih Bapak ini? Ngapa sih Pak marah-marah? Kamu itu sudah tahu saya bangun toko, kamu malah bangun toko juga di situ. Mau nyamain. Ya nggak nyamain, rezeki kan sudah diatur sama Allah ya, kok malah nyamain. Ya udah minta maaf lah dia minta maaf, nggak ini. Akhirnya beda lah yang dijual sama dia beda dengan yang tetangganya itu, karena katanya nyamain dengan tetangganya itu kan kena marah. Akhirnya dirubah lagi lah dia. Jadi dia jualannya beda dengan sebelahnya itu. Tapi dia kesel karena udah malu kan dimarah-marah di depan orang, dimarah-marah. Itu, oh hati-hati kamu, nanti kamu pasti tutup. Aku sing joyo. Akhirnya dia ini berkembang terus. Tadinya karyawan cuma 1, akhirnya bertambah lagi karyawan, tambah maju. Dari mana-mana belanja ke tempat dia, dari jauh-jauh belanja tempat dia ya kan. Tambah maju, tambah banyak, beli tanah, beli kebun. Tanahnya di mana-mana, kebun di mana-mana. Kalau pamannya itu dari hari ke hari sudah semakin tua ya kan. Pabriknya udah tutup lah, nggak usah ngurusin itu karena anak-anaknya udah jaya, udah sukses, udah dia apalagi kan yang mau dipikirin, dia nggak ada. Masa tuanya dia pengen tenang, jadi dia ngomong sama pamannya, sama ponakannya itu, sama si Umar. Umar, kata dia, saya ini udah nggak mau ngurus-ngurus usaha lagi, mau pengen istirahat, kata dia. Tuh beli aja lah toko saya tuh yang kamu dulu tunggu, kata dia gitu kan. Serius, kata dia. Iya, beli aja lah. Saya udah mau istirahat, udah capek, kata dia. Badan juga udah pada sakit semua. Jadi dia itu udah sakit-sakitan lah ya, masa tuanya udah sakit-sakitan, udah apa. Sekarang udah ngerasain ininya lah, dampak dari apa yang dia lakuin itu. Tapi dia tetap mungkin nggak tahu apa gimana. Ya sebenarnya tahu ya, tapi dia nggak melanggar. Dia tetap ritual yang setiap tahun motong kambing tetap dia lakuin, ngerombak juga walaupun kecil-kecil tapi nggak banyak. Ngerombak masih kecil-kecil tetap dilakuin, masih tetap ya pamannya itu, karena dia nggak mau lah, pasti dari sakit-sakitnya dia takut nanti ada apa gimana gitu. Akhirnya toko pamannya itu dibelilah sama
Umar ya, dibeli sama Umar udah ada anak 2, laki perempuan, udah dia nggak nambah-nambah lagi, udah cukup anaknya laki perempuan, udah hidup senang, udah umroh, udah naik haji, udah bolak-balik naik haji, udah terpandang di kampung itu, udah orang kaya lah ya di situ, dihormatin orang, sopan santun juga kan orangnya, jadi orang nggak ada yang tahu kalau dia kenapa kok tiba-tiba kaya, kenapa enggak. Karena pamannya juga kan memang orang kaya kan, jadi orang nggak curiga lah ya. Terus sikapnya juga dengan orang juga nggak ramah, bagus, nggak mencerminkan kalau dia petantang petenteng, enggak. Nah terus akhirnya dari hari ke hari dia uangnya udah nggak berseri lagi, dibelilah toko pamannya itu, akhirnya ada toko. Terus dia ada toko, kebetulan tokonya itu toko material bahan bangunan ya. Nah itu semakin bikin dia lebih enak lagi, karena kan syarat-syaratnya harus setiap tahun harus ada yang dibangun, yang dibenerin gitu kan ya. Nah dari orang-orang yang beli, konsumen-konsumen yang beli material ke warung dia itu nanti kan orang-orang dibawa pulang tuh bangun atau renov rumahnya apa, udah itu masuk hitungan ke renovasi dia jadinya. Jadi sekarang dia udah nggak pusing mau renov apa ya, mau bangun apa ya, itu nggak lagi, udah diem anteng di rumah aja udah ada yang renov, udah ada yang benerin. Setahun kan yang beli tempat dia udah banyak kan, nggak mungkin 1-2 orang yang renov kan gitu. Nah sudah itu anaknya sudah besar, anaknya sudah kuliah, sudah apa lah ya. Nah terus anaknya ini yang laki-laki ini kan hobi koleksi, ya pokoknya hobi bunga-bunga lah ya. Hobi bonsai gitu. Bonsai itu juga, kembang-kembang ya, kembang apa aja lah. Nah kebetulan waktu itu masih ngetren bonsai. Koleksi bonsai segala macam, mahal-mahal dibeli lah sama anaknya itu. Udah itu dia nggak tahu kan pantangan bapaknya apa, nggak tahu bapaknya itu melakukan ritual pesugihan kandang bubrah itu, dia nggak tahu, anak-anaknya nggak ada yang tahu cuman istrinya aja kan. Nah akhirnya belilah dia itu, ada bonsai beringin, tapi karena dia bagus, daunnya putih kan, ada beringin yang daun putih atau kuning lah ya, pokoknya putih ke kuning-kuningan gitu. Terus yang hijau, jadi dia belilah yang putih itu, koleksi bagus, banyak gitu kan. Tiap dari hari ke hari, bulan ke bulan kok dia merasa badannya nggak enak, sakit semua. Anaknya itu nama anaknya kita kasih nama Tegar lah ya. Sakit, ngeluh dia, Pak badannya sakit semua, kok anaknya sakit. Jadi berobat lah ya, berobat kemana-mana, nggak sembuh, ke rumah sakit kabupaten nggak sembuh, ke kota nggak sembuh, ke tempat yang udah peralatannya canggih ya nggak sembuh, pusing lah dia, sakit apalah anak saya ini. Dia inget-inget dia melanggar pantangan enggak, kenapa anakku ini, jadi pusing, udah badannya udah kurus, sakit-sakitan. Udah diem aja kayak mana, apa obatnya ini nggak tahu. Akhirnya udah menyerah lah ya, udah jual tanah untuk ngobatin, apa-apa, udah hartanya udah sedikit berkurang lah ya, ngobatin anaknya itu. Pusing, terus lama-lama udahlah, terserah lah, udah pasrah sama Allah lah ya, anaknya mau sembuh, ya silahkan nanti sembuh. Akhirnya ke alternatif, ke orang pinter, tetap aja nggak ketemu penyakitnya apa ya. Suatu saat tiba-tiba pagi-pagi itu istrinya nangis, Pak, anakmu Pak, ngapa Bu? Anakmu, nggak taunya anaknya, nggak taunya anaknya itu sudah meninggal dalam keadaan lehernya itu seperti ada sayatan, bekas sayatan golong. Kaget lah ya Umar ini, ya Allah, lari dia ke kamar melihat benar ada kayak sayatan golong di lehernya. Ngapa anakmu Pak? Terus dia ngomong sama ibunya, kan kita nggak melanggar ini janji kita ya Bu. Iya kata dia. Terakhir ya kita balik lagi sebelum anaknya sakit itu, memang yang motong
waktu ritual pemotongan kambing di Jawa, memang setiap tahun itu dia motong kambing ke Jawa. Kalau nggak ke Jawa ya dilakuin di rumah aja sih memang. Ke Jawa itu dia memang ngomong sama Pak Joyo itu, Mbah Joyo, saya mau lebih kaya, kata dia. Ya nanti saya iniin. Jadi dia, tapi kamu harus perjanjian sama jin. Dia perjanjian mau lagi. Dia mau lebih kaya lagi kan. Jadi ditambahinnya lah ini apa, duit maharnya itu jadi 200 juta. Wow. Ditambah 200 juta, Mbah Joyo itu ini apa, komat kamit lagi ya, komunikasi sama jin itu. Nah terus yang terakhir dia di situ motong itu dia dengar suara jin itu ya. Kamu, kata dia, harus janji, kata dia. Ya saya janji ngasih makan kamu setahun sekali, katanya, kata Umar itu. Terus tapi kamu harus ngasih saya kekayaan, lebih kaya lagi gitu. Nah terus kata jin itu, ya saya akan penuhi permintaan kamu, saya akan bikin kamu kaya 7 turunan. Tapi dengan syarat, kata dia, kamu apa namanya harus mematuhi persyaratan itu. Sanggup nggak kamu, kata dia. Ya saya sanggup, kata dia. Ya dia maksud dia ya kecil lah ya, cuman motong kambing lah, inilah nggak boleh motong. Ya itu persyaratannya. Persyaratannya sama itu. Nah nggak boleh apa nanam ada pohon beringin di rumahnya lah. Itu dia ingat perjanjian itu sambil nangis mulu anaknya itu. Bu, waktu saya terakhir ke sana, saya itu ngomong sama Mbak Joyo, saya itu janji sama jin yang ini apa namanya, yang bantu pesugihan kita, kata dia. Kalau ini apa namanya, saya memenuhi persyaratannya, asal makannya kita lebih kaya, paling kaya di sini, ini terpandang lah ya segala macam. Akhirnya nangis lah, Pak anak adewe Pak, kata dia nangis. Udahlah akhirnya dimakamin anaknya itu ya. Dimakamin bagus-bagus. Nah bapaknya ini sambil sedih itu ngurusin ya, karena inget anaknya itu ya, ngelihat bonsai-bonsainya, biasanya anaknya nyiramin bonsai, ngurusin bonsai. Kaget lah dia, wah ada bonsai beringin itu. Aduh, sampai kaget dia, lari-lari itu. Bu, kata dia. Ngapa Pak? Ya Allah Bu, ternyata Bu, di rumah kita itu ada pohon beringin. Pantesan dari hari ke hari semenjak anaknya meninggal itu ya, perekonomiannya merosot. Toko yang satu, yang pertama dia bikin toko itu kebakaran. Toko yang satunya udah semakin apa, sedikit yang jual, karyawan pokoknya udah susah. Akhirnya bangkrut lah dia bangkrut itu lebih susah dari sebelum dia melakukan ritual pesugihan kandang bubrah putih itu tadi. Nyesel senyeselnya, rumah dijual jadi susah. Ya itulah akhirnya yang terjadi ya. Itu ceritanya sampai di situ. Jadi dia semakin ya tambah susah, rumahnya udah dijual, rumahnya udah kecil, jelek, nggak semegah yang dulu, yang tingkat-tingkat bagus ya kan. Nah, itulah sahabat misteri, cerita nyata yang pesugihan kandang bubrah yang katanya putih. Nah, perlu sahabat misteri ketahui bahwa tidak ada pesugihan itu yang namanya pesugihan putih. Semua pesugihan itu ya hitam lah, namanya perjanjian sama jin ya. Jadi cerita nyata kita ya sahabat misteri semua. Oh ya, jadi mau tanya nih sih, jadi ciri-cirinya orang yang mempunyai pesugihan kandang bubrah itu gimana? Nah ya, menurut ciri-cirinya menurut cerita Umar, menurut cerita Umar kepada kita ya, ciri-cirinya itu di rumah itu terasa pengap, pokoknya nggak betah lah ya, gerah, panas gitu, nggak betah di rumah. Nah terus setiap malam itu, kata dia setiap malam ada suara langkah kaki ya, setiap malam itu langkah kaki jalan-jalan di rumahnya itu. Karena kan apa ya, jin yang tempat perjanjian itu kan, yaitu rumah dia. Gitu. Karena kan bangun rumah untuk dia. Gitu. Akhirnya ya dia yang menguasai rumah itu ya.
Jadi yang punya rumah itu numpang sama dia. Jadi itu ya, setiap malam ada langkah kaki, gerak, terus apa namanya, ada suara tangisan setiap malam. Itu setiap malam, mending kalau sebulan sekali kayak itu setiap malam dia rasakan itu. Itu Umar ceritakan kepada kita agar semua kita tahu bahwa pesugihan itu tidak ada yang putih. Semua pesugihan itu tidak ada yang menguntungkan karena senang sesaat aja ya. Ya awalnya aja lah. Ya pesugihan ibaratnya yang tidak begini, tidak yang aneh-aneh atau tidak untuk jebak gitu ya. Seperti jebak. Memang awalnya ya, oh ya mau. Ya karena itu tergiur lah, nggak ada tumbal, nggak ada apa. Tapi ternyata akhirnya ada tumbal. Dan bila kita sebenarnya kalau kita melanggar namanya syarat-syaratnya itu tadi, itu akan ada kematian di anggota keluarga kita. Itu. Ya namanya manusia juga. Kadang kan nggak tahu. Ya lupa. Lupa apa lalai, apa ya semua itu pasti ada ininya lah. Ada tegurannya, ada tegurannya, ada imbal baliknya. Apa yang kamu lakukan, itulah yang akan kamu rasakan. Ya seperti apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Ya. Oke, sahabat misteri, semua cerita ini akan menjadi pembelajaran kita. Jangan lupa selalu dukung kita dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri 23 maju terus.